Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Xiaomi yang akan segera merilis HP Snapdragon 8 Gen 3 pertama yang sekaligus menggunakan tampilan OS terbaru. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari pihak Caviar yang merilis iPhone 15 Pro edisi UFO Special Edition hingga terdapat website yang mengungkapkan harga asli dari iPhone 15 series. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Xiaomi 14 pakai OS baru. CEO Xiaomi resmi mengumumkan HyperOS segera rilis. CEO Xiaomi telah mengumumkan bahwa perusahaan akan meluncurkan HyperOS bersamaan dengan perilisan lini Xiaomi 14 nantinya. Sistem operasi baru ini diharapkan membawa peningkatan yang signifikan dalam pengalaman pengguna. Meskipun detail spesifiknya terbatas, diperkirakan HyperOS akan fokus pada peningkatan kinerja, fitur canggih, dan langkah-langkah keamanan yang lebih baik. Xiaomi bertujuan untuk memberikan ekosistem perangkat lunak yang mulus dan efisien bagi pengguna dengan OS baru ini. Pengumuman ini datang dari Xiaomi terus berinovasi di pasar ponsel pintar dengan bertujuan memberikan pengalaman yang kompetitif dan menarik bagi pengguna. Dengan seri Xiaomi 14 yang akan datang, pengenalan HyperOS diantisipasi sebagai sorotan utama yang menetapkan panggung untuk peningkatan kinerja dan kepuasan pengguna. Apakah nantinya HyperOS bisa lebih baik dibandingkan MIUI sekarang? Kalian bisa sharing bareng Nidia di kolom komentar. HP Snapdragon 8 Gen 3 pertama dirumorkan rilis akhir bulan Oktober ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, sebuah rumor mengatakan bahwa dua ponsel kelas atas dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 akan diluncurkan pada tanggal 27 Oktober 2023, yaitu Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Pro. Snapdragon 8 Gen 3 telah menjadi sorotan sejak bocoran skor Antutunya yang mencapai angka 2 juta poin. Keberadaan chipset ini diharapkan akan membawa kecepatan dan efisiensi yang tinggi pada ponsel-ponsel yang menggunakannya nanti. Sedikit soal bocoran spesifikasi lain dari Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Pro, pihak Ice Universe mengklaim bahwa Xiaomi 14 Pro akan menggunakan layar lengkung dengan punch hole yang diposisikan di bagian tengah atas layarnya. Sementara untuk Xiaomi 14 akan membawa konfigurasi kamera utama 50MP, bakal memiliki desain yang mirip dengan iPhone 15 Pro Max, membawa baterai berkapasitas 4860 mAh dengan kemampuan charging 90W, hingga sudah berbasis Android 14. HP Oppo 2 juta terbaru, Oppo A2X, resmi rilis pakai Dimensity 6020. Ponsel ini hadir dengan chipset Dimensity 6020 dan dibanderol dengan harga terjangkau, sekitar $150 atau sekitar 2,3 juta rupiah. Oppo A2X juga memiliki desain yang menarik dan akan tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu hitam, emas, dan ungu. Dengan rilisnya Oppo A2X ini, pihak Oppo mengklaim bahwa Oppo A2X bisa menjadi pilihan yang menarik bagi calon pengguna yang mencari smartphone dengan kinerja yang baik tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Sedikit soal spesifikasi, Oppo A2X membawa layar IPS LCD berukuran 6,56 inci HD+ dengan refresh rate 90Hz, kamera utama 13MP, kamera selfie 5MP, RAM 6-8GB LPDDR4X, storage 128-256GB, hingga baterai 5000 mAh dan sudah tersertifikasi IP54 and waterproof. Untuk varian yang dibanderol $150 tadi adalah versi 6/128GB, sedangkan untuk varian tertinggi 8/256GB dibanderol dengan harga yang setara dengan 1.399 yuan atau sekitar 3,1 juta rupiah. iPhone 15 gak laku. iPhone 15 dikabarkan kurang menarik karena Huawei. Kok bisa? Berdasarkan data pasar smartphone Tiongkok, penjualan iPhone 15 dilaporkan mengalami penurunan, di mana di saat yang sama, kondisi sebaliknya dialami Huawei Mate 60 yang diklaim menjadi lebih populer. Hal ini disebut-sebut terjadi karena kebijakan pemerintah Cina yang membatasi penggunaan iPhone di kantor pemerintahan mereka. Selain itu, hadirnya Huawei Mate 60 dengan fitur-fitur yang menarik juga berkontribusi pada peningkatan popularitas ponsel dari brand terbesar di Cina tersebut. Vivo rilis HP baru lagi. Vivo Y200 rilis tanggal 23 Oktober 2023.
Ponsel terbaru Vivo ini sendiri diketahui akan diluncurkan melalui sebuah acara virtual pada tanggal 23 Oktober 2023 mendatang dengan rincian desain dan warna ponsel yang belum terungkap. Sedikit bocoran, Vivo Y200 5G ini dirumorkan menjadi saudara kembar alias rebranding dan menjadi versi global dari Vivo V29e 5G yang ditujukan untuk pasar Indonesia. Apabila hal ini benar adanya, maka Vivo Y200 atau Vivo V29e 5G ini akan dijual dengan harga 26.999 India Rupiah atau sekitar 5,1 juta rupiah untuk varian 8 per 128 GB dan 28.999 rupiah atau sekitar 5,5 juta rupiah untuk varian 8 per 256 GB. itel rilis HP 1 juta lagi. Bukan cuma Samsung yang punya A05s, itel juga punya. Smartphone itel A05s diketahui telah resmi diluncurkan di pasar India dengan harga yang terjangkau yaitu Rp6.499 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Ponsel ini menonjolkan fitur fingerprint scanner untuk keamanan, layar super luas, menggunakan sistem operasi Android 13 Go yang ringan, hingga sudah menggunakan port USB-C untuk kebutuhan pengisian daya. Spesifikasi lengkap dari itel A05s ini antara lain membawa layar IPS beresolusi HD+ 60Hz, baterai 4000 mAh, diperkuat chip Unisoc SC9863A yang dipadukan dengan RAM 2 GB dan storage 32 GB. iPhone 15 Pro edisi UFO jadi iPhone edisi spesial Halloween. Caviar, perusahaan yang terkenal dengan produk ponsel mewah, mengumumkan koleksi desain khusus iPhone 15 Pro dan Pro Max yang terinspirasi oleh UFO, alien, bintang, dan wahana antariksa. Koleksi ini dirilis tepat menjelang perayaan Halloween, di mana setiap ponsel yang termasuk dalam koleksi ini memiliki desain yang unik karena menggunakan bahan-bahan mewah seperti emas dan meteorit asli. Desainnya mencerminkan elemen-elemen luar angkasa sehingga menciptakan ponsel yang menonjol dan eksklusif. Pihak Caviar pun memberikan nama-nama yang unik terhadap varian iPhone 15 Pro Special Edition ini, mulai dari UFO Invasion, Starry Night, hingga Alien Mystery. Buat kamu para kolektor barang unik, bisa mendapatkan iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max UFO Edition ini dengan harga mulai dari $7.910 atau sekitar 124 juta hingga $9.310 atau sekitar 146 juta rupiah. Tablet tangguh buat tukang, tapi harganya bikin ngeluh, masa 8 jutaan? Produsen smartphone dan tablet Ulefone diketahui baru saja meluncurkan tablet Armor Pad 2 yang sudah dibekali dengan spesifikasi MIL STD810H dengan jaminan ketahanan dan daya tahan tinggi. Tablet ini memiliki layar berukuran 11 inci dengan resolusi 2K, punya baterai super besar 18.600 mAh hingga memiliki kamera utama beresolusi 48 MP dan kamera selfie 16 MP. Tablet ini juga disertai dengan tas Armor Holster Pro yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan memberikan perlindungan tambahan. Ini adalah pilihan menarik bagi mereka yang mencari tablet tangguh dengan layar besar, baterai yang kuat, sehingga dinilai cocok untuk digunakan oleh para pekerja konstruksi hingga pekerjaan outdoor lainnya. Terkait harganya, Ulefone Armor Pad 2 ini dibanderol dengan harga awal $499 atau sekitar 7,9 juta rupiah. Namun, pada saat video ini dibuat, kami menemukan bahwa harga produk ini sudah turun harga di AliExpress menjadi $239 aja atau sekitar 4 juta rupiah. HP Android standar militer Alcatel WP30 Pro bawa baterai 11.000 mAh dan charger 120 watt. Selain membawa baterai super jumbo 11.000 mAh, ponsel tangguh satu ini juga membawa beberapa fitur unggulan, mulai dari memiliki 2 layar hingga juga ditenagai oleh chipset Dimensity 8050. Spesifikasi lain dari smartphone ini antara lain punya refresh rate layar yang tinggi di 120Hz, kamera utama 108 MP yang didampingi lensa night vision 20 MP, kamera selfie 32 MP, RAM 12 GB, storage 512 GB, hingga dukungan sertifikasi IP68, IP69K, dan juga sertifikasi MIL STD810H. Alcatel WP30 Pro ini sendiri dipercaya akan dijual dengan harga mulai dari $329 atau sekitar 5,1 juta rupiah. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung aja masuk ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget.
Harga asli iPhone 15. Ternyata harga modal iPhone 15 cuma 6 juta aja. Hal tersebut diketahui dari laporan terbaru Nikkei yang mengungkapkan Bill of Materials dari iPhone 15 series. Mulai dari iPhone 15 Pro Max yang memiliki biaya komponen termahal yaitu $558 atau sekitar 8,7 juta rupiah. Dilanjutkan dengan iPhone 15 Pro yang memiliki nilai komponen $523 atau sekitar 8,2 juta rupiah. Hingga yang termurah adalah iPhone 15 reguler yang memiliki nilai biaya komponen hanya $423 atau sekitar 6,6 juta rupiah. Namun yang perlu dijadikan catatan adalah data tersebut yang hanya mencakup nilai komponen awalnya aja dan belum termasuk biaya research and development, distribusi produk, marketing, dan lain sebagainya. So, gimana nih menurut kalian? Kira-kira iPhone 15 series harganya kemahalan nggak sih?